Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Aldi dan kali ini gue mau ngebahas isu-isu yang lagi hangat beredar di sosial media atau di berita manapun ya, yang dimana banyak yang mengabarkan kalau misalkan beberapa brand itu lari atau resign dari marketplace. Nah, kenapa sih banyak brand itu yang mencoba cabut dari marketplace? Nah, apa sih yang membuat mereka itu cabut dari marketplace? Makin kita bisa bahas di sini ya, gitu. Nah, kalau misalkan dari berita ini gitu ya, kalau misalkan gua coba tarik kesimpulan, brand-brand yang cabut dari marketplace ini dengan alasan yang pertama itu mungkin dari marketplace-nya sendiri membuat atau menyebabkan gitu ya, atau membuat kebijakan-kebijakan yang dimana itu memberatkan ke arah seller. Nah, yang pertama contohnya itu adalah dari biaya admin ya. Nah, kalau kita tahu sendiri, biaya admin di marketplace zaman sekarang itu nggak kecil. Nah, cenderung biaya admin itu bisa range-nya dari 15-20%, tergantung dari kategori produknya, tergantung dari jenis tokonya. Apakah mall ataukah tidak mall, itu pasti akan ada perbedaan ya. Apakah fitur yang digunakan semua atau tidak. Nah, jadi range-nya itu bisa di 15-20% untuk biaya admin. Nah, belum lagi kita tuh juga dibuat ketergantungan terhadap yang namanya ads ya. Kalau kita misalkan masuk ke dalam marketplace A atau marketplace B, di mana ketika kita tidak beriklan, cenderung otomatis omset kita pasti akan drop cukup jauh. Nah, belum lagi ada biaya affiliate, belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dimana mulai memberatkan ke arah seller, seperti dengan kebijakan retur, kebijakan retur yang kita juga harus tanggung biayanya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal atau reason yang dimana buat beberapa brand tersebut adalah kabur dari marketplace. Nah, yang mau kita bahas selanjutnya, apakah ini jadi suatu hal buat kita, para brand atau business owner, untuk coba mengambil langkah yang serupa, atau sebenarnya kita juga bisa tetap berjualan dalam marketplace, ya. Nah, dari konteks yang tadi gue bahas ya, gue mau coba buat himbau buat teman-teman business owner untuk melakukan beberapa hal. Hal yang pertama adalah teman-teman di sini boleh untuk mencek kesehatan bisnisnya dari teman-teman masing-masing. Maksudnya apa? Bisnis yang sehat adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan, gitu ya. Gue punya salah satu klien gitu ya, yang dimana omsetnya per bulan itu bisa ratusan juta, tetapi omsetnya itu atau keuntungan atau profitnya itu dinyatakan maksudnya under dari 5 juta. Nah, yang artinya, jadi apa gunanya omset ratusan juta tetapi untungnya pun juga nggak sebesar itu. Nah, kenapa untungnya demikian? Nah, tadi, karena ada biaya admin, ada biaya iklan, harus gaji karyawan, belum lagi kerugian ketika retur, atau misalkan kerugian lagi dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi artinya, di sini teman-teman business owner semua pertama perlu cek banget sama kesehatan bisnisnya. Jadi make sure omset lu besar, tapi untung lu atau profit margin lu juga besar, gitu ya. Nah, kalau misalkan emang tidak terjadi, nah teman-teman harus mensolusikan. Mensolusikannya gimana? Ya tadi, mungkin dengan peningkatan harga, atau misalkan improve dalam segi produk, atau misalkan switching ke produk yang lain, atau mungkin ganti supplier, banyak cara ya. Yang dimana teman-teman bisa meningkatkan margin atau bisa meningkatkan profit marginnya, gitu ya. Nah, hopefully gitu ya, ini jadi salah satu langkah yang teman-teman perlu untuk bedah. Terus yang kedua adalah teman-teman juga harus preventif ya. Preventifnya adalah teman-teman tidak bisa memanfaatkan atau fokus dalam satu marketplace saja gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan langkah diferensiasi. Ya, jadi jangan sampai kalau misalkan omset gue besarnya di situ doang gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman melakukan ada besar di A, besar di B, besar di C. Atau misalkan teman-teman bisa membuat channel marketing atau channel revenue stream yang baru. Misalkan contoh, kalau kemarin nggak kepikiran bikin offline store-nya, nah mungkin sekarang boleh dipikirin untuk bikin offline store-nya gitu. Kalau kemarin nggak kepikiran untuk bikin konsep B2B-nya, ya teman-teman mungkin boleh kepikiran untuk coba bikin konsep B2B-nya gitu ya. Kalau kemarin nggak kepikiran konsep A, konsep B, konsep C, nah coba teman-teman improvisasi lagi. Tapi intinya adalah diferensiasi. Jadi jangan taruh satu telur di satu keranjang. Karena kalau misalkan keranjangnya diambil orang, otomatis telur kita semuanya hilang. Nah, jadi cenderung coba dialokasikan ke beberapa marketplace atau ke beberapa cara gitu. Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman coba melakukan efisiensi ya. Efisiensi dalam segi apa? Dalam segi proses bisnisnya gitu ya. Kalau misalkan dulu packingnya harus pakai kotak dan pakai plastik gitu ya. Nah, teman-teman coba dicari lagi opsi yang ketiga atau opsi yang lebih efisien gitu. Akhirnya mungkin menggunakan plastik yang lebih solid, jadi otomatis nggak perlu pakai kardus. Otomatis plastik ini udah bisa mengcover semuanya gitu. Contohnya gitu ya.
Nah, atau mungkin kalau misalkan dulu karyawannya ada 10 orang gitu ya. Nah, gimana caranya misalkan sekarang boleh coba diefisiensikan lagi gitu ya. Misalkan jadi 5, jadi 8, jadi 6. Intinya sih mungkin lebih coba diefisiensikan. Atau mungkin yang selanjutnya adalah dalam ketergantungan gitu ya, tergantungan dalam misalkan ads. Nah, teman-teman bisa coba bangun dengan yang namanya branding gitu ya. Nah, jadi dengan daya branding yang bagus, branding yang tepat, branding yang mulai dikenal sama calon customer, otomatis orang juga akan berbondong-bondong untuk membeli produk teman-teman alias organiknya lah gitu. Jadi walaupun kita ketergantungan dibuat sama marketplace, tapi kita juga misalkan harus survive dengan cara organiknya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara branding gitu ya. Ketika produk kita digunakan sama seseorang public figure, ini atau otomatis akan meningkatkan branding atau awareness dari produknya kita sendiri. Nah, jadi kurang lebih itu ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, itu adalah cek kesehatan bisnis lu. Intinya, bisnis itu harus menghasilkan keuntungan, ya. Jangan sampai merugikan. Dan untungnya besar atau kecil ditentukan sama kita business owner-nya, gitu ya. Jadi, buat gua kecil, belum tentu buat lu kecil. Buat gua besar, belum tentu buat lu besar. Jadi, depend sama kita business owner-nya. Terus yang kedua adalah tadi diferensiasi ya. Diferensiasi dan coba teman-teman menambahkan dengan channel-channel marketing atau revenue stream yang baru. Yang kemarin mungkin belum berani untuk dilakukan, tapi coba dilakukan untuk menjadi kaki meja yang barunya lah, supaya lebih stable dan lebih stabil gitu ya. Terus yang ketiga, tadi coba efisiensi hal-hal yang nggak perlu, mungkin dari proses bisnisnya gitu. Kalau misalkan zaman sekarang kan sebenarnya sudah banyak fitur-fitur AI yang sangat membantu ya. Contohnya misalkan kayak admin AI, atau misalkan kalau kemarin ngobrol sama salah satu teman, ternyata web itu sudah bisa dibuat sama full AI. Jadi sebenarnya orang itu cuma bantu mengarahkannya aja. Nah, yang artinya sebenarnya kan fitur-fitur AI ini sudah sangat membantu dan bisa mengefisiensikan dari segi bisnis kita. Jadi proses bisnis itu bisa rampingkan gitu ya. Dan terakhir, mungkin yang tadi gue juga mau ingatkan adalah jangan sampai bisnis itu merugi, dan teman-teman jangan lupa untuk tadi bangun sama yang namanya branding gitu ya. Karena kalau misalkan brandingnya juga bisa bagus, tepat, dan sesuai dengan target market, otomatis pasti brand kita juga bakal banyak yang mencari. Ya, nah jadi ini adalah himbauan buat para business owner gitu ya. Jangan terburu-buru atau FOMO juga untuk langsung mengambil langkah untuk cabut dari marketplace, karena sebenarnya marketplace adalah tetap sebagai salah satu tempat yang dimana paling safe ya, karena kita ketika belanja di situ bisa dicek dan kasarnya ada promo-promo yang menarik juga gitu ya. Nah, teman-teman boleh dicek lagi beberapa tadi saran-sarannya, dan itu aja sih mungkin dari gue terkait dari pembahasan seputar dari marketplace update-nya di 2026 ini. Thank you buat teman-teman semua dan see you.